Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun pada hari ini kita mengadakan ibadah secara online, tapi kita percaya dengan penuh iman kepada Tuhan kita, tidak mengurangi berkat-berkat kita kepada setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. Saatnya kita akan memberi yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa, yang sudah memelihara setiap hidup kita sampai pada hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan yang dinyatakan atas setiap umatnya. Sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita berdoa. Bapa, pada saat hari ini, sungguh kami menaikkan syukur kami atas segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan atas setiap umat-Mu di tempat ini, juga seluruh umat-Mu yang ada di rumah. Saatnya Tuhan, sebagai ucapan terima kasih kami, rasa syukur kami kepadamu Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kami mengundang kuasa hadirat-Mu turun atas setiap kehidupan kami, menjamah, memulihkan kami. Kami percaya yang saat ini sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang saat ini sedang sedih atau mungkin saat ini sedang mengalami beban Tuhan, kami percaya Tuhan sudah angkat beban kami dan Tuhan gantikan dengan sukacita. Yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan dinyatakan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memberikan terbaik pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Bersama-sama kita dengan pujian ini. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. sampai seluruh
negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Sambil kita mengangkat tangan kita, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh, katakan negeri ini, sampai seluruh bumi ini Tuhan. Oh haleluya, dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri, sampai seluruh kota ini, sampai seluruh kota ini dipenuhi api kemuliaan-Mu,
api kemuliaan-Mu Tuhan. Dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah umat-Mu mau memberi yang terbaik pada hari ini Tuhan. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Engkau melihat kondisi kami Tuhan, keadaan kami Tuhan pada hari ini. Sungguh kami memerlukan Engkau. Sungguh kami memerlukan jamahan Tuhan. Memang tidak gampang Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Tetapi kami memiliki Tuhan yang dahsyat. Kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan atas hidup kami. Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Apapun keberadaan kami pada hari ini, pada saat hari ini Tuhan, kuasa-Mu tetap Engkau nyatakan atas pribadi lepas pribadi. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Ialah ralapa ya. Indah ialah ralapa ya ralapa siki ialah ralapa ya ralapa. Ialah ralapa ya ralapa ya ralapa ya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, melawat setiap kami yang lemah dikuatkan, yang saat ini mengalami beban berat. Saat ini juga Tuhan mengangkat beban berat itu. Mungkin yang saat ini tidak punya pengharapan, Engkau memberi pengharapan yang baru atas hidup kami Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersama umat-Mu mengangkat tangan kami Tuhan, sebagai sikap menyerah total kepada-Mu Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus turun atas hidup kami. Ya ralapa ya ralapa. Ya ralapa ya ralapa ya. Ya ralapa ya ralapa ya. Ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya. Ina ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya. Inilah hidup kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Ya laralapa, ya laralapa, ya laralapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami tidak melihat masalah kami, tetapi kami hanya memandang Engkau tetap yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami senantiasa di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap langkah hidup kami sudah Engkau tetapkan. Walaupun kadang-kadang kami tidak mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tetap mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah tetap rancangan yang terbaik. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan sedikit pun terhadap kehidupan kami. Rencana-Mu adalah rencana yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Dan sungguh kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini Bapak Ibu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus,
sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Katakan, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Oh, ku percaya. Haleluya. Dengan penuh iman percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa hidup kami ada di tangan-Mu, dan kami percaya bahwa kuasa mujizat-Mu mengalir, tercurah melimpah atas setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Dan kami percaya pada saat hari ini, setiap kami boleh menerima kemenangan yang besar. Apapun masalah hidup kami tetap memandang Engkau tetap yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dengan penuh iman percaya yang sudah menerima kemenangan besar daripada Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersuka cita karena Tuhan kita yang sangat dahsyat luar biasa. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan, katakan dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Saya percaya biarpun Bapak Ibu saat ini ada di rumahnya masing-masing, Tuhan sudah membuat mujizat yang luar biasa buat Bapak Ibu, keluarga demi keluarga. Amin. Kemenangan besar sudah diberikan atas setiap umatnya pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya. Tidak pernah kita ragu kepada Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengingatkan kembali bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap kita. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah beribadah. Saat ini sudah tidak ada keraguan lagi untuk kita tetap menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu dan kita memiliki iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita sanggup melakukan bagiannya Tuhan. Sekarang tugas kita hanya melakukan apa yang kita bisa. Tetap melakukan yang terbaik. Dan urusan mujizat semuanya menjadi bagian milik Tuhan. Dan saatnya Bapak Ibu, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya apa yang disampaikan oleh hambanya pada saat hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Dengan penuh iman, Bapak Ibu menaikkan pujian ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan.
imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, katakan ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, katakan ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, setiap umat-Mu boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Siapkan setiap hati kami untuk boleh kami mendengar akan firman-Mu Tuhan, yang menjadikan pelita di dalam setiap kehidupan kami. Dan terlebih hamba-Mu yang saat ini menyampaikan Tuhan, berikanlah otoritas yang daripada Tuhan, sehingga Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan percaya bahwa Tuhan memberkati melalui firman Tuhan ini, sama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah meskipun dalam ibadah online, tapi kita selalu percaya bahwa kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, relasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita yang hari ini di rumah, pasti Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan melingkupi kita semua, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dalam proses ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya kembali diberi kepercayaan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, dan melaluinya kebenaran firman Tuhan itu boleh dinyatakan dan memberkati setiap kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Firman Tuhan akan terus nyata dan hidup, melingkupi, mengikuti dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan kembali membagikan suatu topik yang cukup penting bagi kehidupan kita. Karena topik ini, tema ini akan sangat berpengaruh bagi perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh membahas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu
di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami telah melewati begitu banyak hal dalam kehidupan kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Hal-hal yang kami temukan dalam kehidupan kami yang berkaitan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami melewati banyak hal, termasuk begitu banyak pergumulan. Tapi sampai saat ini kami bisa melewati semua. Kami percaya semua karena pertolongan dan penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapa, untuk kesekian kalinya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh hadir di dalam ibadah GPI Rock Juanda pada pagi hari ini. Meskipun suasananya berbeda, kami tidak bisa berkumpul satu sama lain, tapi kami selalu percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada, termasuk hari ini kami yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, lawatlah setiap kami, kuasa-Mu melingkupi kami, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga pada pagi hari ini kuasa Tuhan akan terus hadir dalam kehidupan kami. Melalui ibadah kami, persekutuan kami, kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, layakkan setiap kami, sehingga kami boleh menemukan sebuah kebenaran yang hakiki, yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang penting, yaitu tanggung jawab orang percaya. Ya. Setiap orang itu memiliki tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Baik kita sebagai orang percaya maupun orang-orang yang di luar yang bukan orang percaya, setiap orang memiliki tanggung jawab. Terlebih kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik, ya, yang perlu kita tahu, yang perlu kita mengerti. Karena ini akan menuntun kehidupan kita dalam setiap hidup kita dimanapun kita berada. Kita boleh membawa kebenaran firman Tuhan, melakukannya setiap hari. Kita melihat sebagai makanan kita sehari-hari yang perlu kita bawa, kita konsumsi, sehingga ini akan menjadi nutrisi yang sangat baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab orang percaya itu seperti apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal 6 ayat 5 mengatakan bahwa sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, dalam Galatia pasal 6 ayat 5 jelas sekali dikatakan bahwa setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum kita perlu tahu bahwa seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, bahwa setiap orang itu memiliki tanggungannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri. Ya, ketika dia lahir ke dunia ini, dia sudah membawa tanggung jawab dalam hidupnya. Ya, sehingga nanti prosesnya seperti apa ketika dia mulai bertumbuh kembang, mulai dari seorang anak-anak kecil, lalu dia bertumbuh dewasa, semua itu dia membawa sebuah tanggung jawab di dalam hidupnya. Ya. Jadi setiap orang itu memiliki tanggung jawab di dalam kehidupannya. Ya.
Jadi bisa saya katakan bahwa tanggung jawab itu bukanlah sebuah pilihan, ya. Bukanlah sebuah pilihan di mana kita bisa memilih untuk tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita dan kita bawa semenjak kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita nanti kembali kepada Tuhan. Kita punya tanggung jawab yang ada di dalam diri kita. Berarti tanggung jawab itu sekali lagi bukanlah sebuah pilihan di mana kita bisa memilih untuk tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, kita memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kita. Dasar Alkitabnya yaitu di Galatia pasal 6 ayat 5 sangat jelas dikatakan oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dia memiliki tanggungan di dalam dirinya sendiri. Sehingga setiap orang harus mengerjakan tanggung jawab di dalam dirinya dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena dia membawa tanggungannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab sendiri ini dikerjakan oleh diri kita sendiri. Tidak bisa kita melemparkan tanggung jawab kita kepada orang lain dan orang lain yang mengerjakannya. Kita punya kemampuan, kapasitas yang diberikan oleh Tuhan, di mana setiap tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan kepada kita, kita bisa mengerjakannya dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Itu gunanya mengapa Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan di dalam kehidupan kita. Ya, kemampuan-kemampuan di mana kemampuan itu bisa kita gunakan, di mana kita dapat menyelesaikan setiap masalah dan problem kehidupan kita yang terus-menerus datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat lain di kitab Roma, ya, pasal 8 ayat 12 mengatakan bahwa jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Saudara dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab orang percaya itu kembali dinyatakan di dalam kitab Roma 8 ayat 12 yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Kita yang berhutang kepada Tuhan. Saudara tahu kalau kita berhutang kepada orang, kita wajib membayarnya. Kita wajib memulangkan kembali apa yang sudah kita utang kepada orang. Kalau saja kita harus mengembalikan kepada orang lain terhadap apa yang sudah kita utang, ya. Terlebih lagi gimana kalau kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang apa kepada Tuhan? Jelas sekali di dalam Alkitab selalu mempertanyakan, selalu memberikan sebuah pernyataan yang sangat jelas bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang sebenarnya harus mati dalam kehidupan kekal. Kita mati dalam kekekalan dan tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menerima sebuah anugerah yang luar biasa, sehingga kita tidak masuk dalam bagian orang-orang yang masuk dalam neraka, ya, dalam kematian kekal. Tetapi kita diangkat oleh Tuhan dari sebuah lumpur yang sangat kotor, lumpur yang sangat menjijikkan. Tuhan mengangkat kita dari sebuah lumpur yang sangat kotor, lalu membawa kita kepadanya. Kita dibersihkannya, disucikannya melalui kematiannya di atas kayu salib. Inilah yang membuat kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang apa? Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 12, sangat jelas bahwa kita berhutang kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang bersifat kepada daging.
tetapi sesuatu yang bersifat kepada hal-hal yang rohani. Ya. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan kehendak daging lagi, bukan dengan kehendak diri sendiri lagi, tetapi oleh kehendak Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu tanggung jawab orang-orang percaya. Kita tidak bisa hidup dengan seenaknya. Kita tidak bisa hidup jahat di hadapan Tuhan dengan melakukan segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Karena kita adalah orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan, diangkat dari lumpur, diangkat dari dosa, ditebus dari dosa-dosa kita yang harusnya membawa kita pada kematian kekal. Kita memiliki hutang kepada Tuhan untuk dibayar dalam kehidupan kita. Sekali lagi Galatia, sekali lagi Roma 8 ayat 12 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Kita berhutang kepada Tuhan untuk melakukan kehidupan-kehidupan rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa hidup lagi dalam kehidupan daging. Perbuatan-perbuatan daging kita, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau dan tidak mau berkenan kepada orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mengapa saya mengatakan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab. Bahkan jika lebih spesifik, saya bisa mengatakan bahwa orang-orang percaya memiliki tanggung jawab penuh terhadap hidupnya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengacu juga, kita melihat dalam pengertian tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa tanggung jawab adalah wajib. Ya, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Ya, dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan responsibility. Ya, dapat berarti juga tanggung jawab, kewajiban atau beban yang harus ditanggung setiap orang. Nah saudara, kita punya responsibility terhadap Tuhan. Kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan untuk melakukan segala yang Tuhan inginkan dan menjauhi ya, sejauh mungkin apa saja yang tidak berkenan dan menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa dengan nyaman melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan melihat dan satu saat Tuhan akan menyatakan penghukuman bagi orang-orang yang setia terhadap perlakuan-perlakuan daging dan tidak berkenan kepada Tuhan. Penghukuman Tuhan akan dinyatakan pada waktu Tuhan, di mana Tuhan akan menunjukkan murkanya terhadap orang-orang yang tidak hidup berkenan di hadapannya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya, terhadap hidup percayanya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya menyakiti hati Tuhan. Hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya mendukakan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Bilangan 11 ayat 11 mengatakan bahwa tanggung jawab itu adalah beban. Ya. Ulangan menunjukkan bahwa tanggung jawab itu adalah sebuah beban yang ditaruh di atas pundak kita, ya, supaya dengan beban itu kita boleh mengerjakannya dengan kehati-hatian, dengan kesungguh-sungguhan. Ya. Kita membawa sebuah beban tanggung jawab untuk melakukannya setiap hari, setiap menit, setiap detik, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.
Saudara, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, jika kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, jika kita tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kita yang hidup, kudus, suci, mulia di hadapan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa kita punya tanggung jawab beban dalam kehidupan kita untuk melakukan setiap keinginan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau bilangan tadi mengatakan di ayat pasal 11 ayat 11 bahwa tanggung jawab itu adalah sebuah beban, di ayat 14 lebih lagi mengatakan bahwa tanggung jawab itu adalah sebuah tugas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita punya tugas di dalam dunia ini. Kita melakukan segala kegiatan kita untuk keperluan-keperluan kehidupan kita. Ya. Kita punya tugas untuk menafkahi diri kita, keluarga kita, anak istri kita. Ya. Kita punya tugas di dunia ini, bagaimana tugas-tugas itu kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi tahukah saudara bahwa kita juga punya tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk dilakukan dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Tugas-tugas tanggung jawab ini yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan dengan sepenuh hati tanpa bersungut-sungut, ya. Sehingga melaluinya kita menemukan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak bekerja kepada orang-orang yang tidak hidup berkenan dan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Tuhan tidak menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang hidup tidak bertanggung jawab akan kehidupan percayanya. Tuhan tidak bekerja dan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya ketika orang-orang percaya itu hidup tidak teratur dan bertanggung jawab secara penuh terhadap kehidupannya sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya mengapa Roma 8 ayat 12 mengatakan bahwa kita ini memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan bukan kepada tabiat manusia. Bukan tanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk mengerjakan setiap keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, jika Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan saudara, jika Tuhan ingin berkenan di dalam kehidupan saudara, mari lakukan segala sesuatu tanggung jawab kita yang berkenaan dengan kehidupan dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita punya hutang kepada Tuhan untuk melakukan segala apa yang diinginkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Kita tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita selama hidup kita tidak berpadanan dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan iman percaya kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan, kita diangkat dari belenggu dosa. Kita dibayar mahal dengan darahnya, dibayar mahal oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita berhutang untuk hal itu. Kalau kita berhutang dengan hal itu, maka kita perlu bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah diberikan oleh Tuhan. Kita bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh mengerjakan kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Bukan setengah-setengah, tapi sepenuhnya mengerjakan tanggung jawab yang sudah kita terima daripada Tuhan, yaitu mengerjakan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang tidak mendukakan Roh Kudus, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan
dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, jika tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan keimanan kita, kerohanian kita, maka semuanya menjadi sia-sia. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan iman percaya kita. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Mari kita hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Berpadanan dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan tabiat manusia. Bukan keinginan daging manusia, tetapi keinginan Tuhan sendiri yang kita lakukan sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita, sepanjang detik kehidupan kita, dimanapun kita berada. Tuhan tidak menutup mata untuk setiap kesetiaan kita dalam sebuah tanggung jawab kita mengerjakan kehidupan rohani kita yang terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar setiap keluhan dan doa-doa kita kepadanya selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hidup sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di depan sedang dikerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa tanggung jawab Kristiani adalah kewajiban, sebuah keharusan, tidak bisa menjadi sebuah pilihan. Tidak ada pilihan lain bagi orang percaya selain dari sebuah wajib melakukan tugas mengerjakan segala beban yang diberikan kepadanya sebagai orang percaya. Tidak ada pilihan untuk hal itu. Tanggung jawab kepada Tuhan adalah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan, ya, ditanggung dan dijalankan. Dijalankan dalam apa? Dalam terang dan bimbingan Roh Kudus. Bukanlah sebuah pilihan di mana kita bisa memilih, kita mau mengerjakan berdasarkan keinginan kita. Tidak bisa. Kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan iman percaya kita. Kita harus bertanggung jawab penuh mengerjakan semuanya yang telah diberikan kepada Tuhan kepada kita dengan kewajiban terus-menerus melakukannya dalam bimbingan dan pimpinan terang bersama dengan Roh Kudus. Kita belajar mendorong diri kita, mengekang segala keinginan-keinginan keegoisan diri sendiri, keinginan diri sendiri. Kita mengekang itu dan belajar mendengar bagaimana Roh Kudus bekerja dan berbicara, berbisik di dalam hati dan telinga kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja, membisikkan sebuah hal-hal yang bersifat kerajaan surga, bukan kerajaan duniawi, bukan keinginan dan hati diri kita sendiri untuk mengerjakan keinginan-keinginan kita sendiri. Tetapi bagaimana kita melihat dan belajar merasakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja, berbicara dalam hati kita dan telinga kita, agar kita berpadanan dan hidup sesuai dengan keinginan-keinginan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mengekang keegoisan dan kemanusiaan manusia, kedagingan manusia dalam diri kita. Kita belajar bagaimana kita mengasah hati nurani kita untuk belajar mendengar suara-suara Tuhan dalam hati kita. Kita menyingkirkan suara-suara dari kedagingan kita. Kita belajar mendengar bagaimana suara Tuhan boleh berbicara di dalam diri kita. Sehingga kalau kita sudah mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kita boleh melakukannya
dengan senang hati tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Dan kuasa dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang tanggung jawab itu membuat kita berusaha untuk melepaskan diri. Ini adalah salah satu kecenderungan setiap manusia. Melepaskan diri dari beban yang ditaruh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan berusaha lari dari tanggung jawab itu. Berusaha lari dari keinginan-keinginan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita berusaha ingin membebaskan diri dari sebuah tanggung jawab yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan itu, mari kita tidak mengikuti keinginan-keinginan yang dimana keinginan daging sedang membisikkan dalam telinga kita untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, tetapi iblis dan keinginan daging selalu berbisik dalam telinga kita untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita mendengarkan bisikan dari keinginan daging, maka semakin hari kita akan menjauh dari Tuhan. Kita merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Sehingga apapun yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, bagi kita tidak terasa lagi, karena hati nurani kita menjadi tumpul karena kita lebih sering mendengarkan keinginan daging dan membiarkan keinginan daging itu terus menuntun kita lebih jauh dan terus jauh daripada Tuhan. Kita menjadi seperti seorang mayat yang tidak merasakan apa-apa. Kita melakukan dosa hari demi hari tanpa merasa bersalah. Kenapa? Karena kita membiarkan hati nurani kita, telinga kita untuk terus dibisikkan oleh keinginan daging dan tidak pernah mendengarkan keinginan roh daripada Tuhan untuk kita mengerjakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita merasa bahwa tanggung jawab daripada Tuhan adalah tanggung jawab yang mengikat kita, yang membelenggu kita. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa kuk yang dipasang di pundak kita dalam kehidupan kita itu bukanlah kuk yang memberatkan kita. Yesus mengatakan bahwa kita akan menemukan perasaan yang lega dari sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Yesus bilang seperti itu. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang melegakan bagi kita. Tetapi orang berusaha melepaskan diri dari sebuah tanggung jawab karena dia merasa bahwa tanggung jawab daripada Tuhan itu mengikat hidupnya, mengikat dirinya. Sehingga yang terjadi adalah dia lebih mendengarkan keinginan dan tabiat manusia. Bisikan-bisikan dari roh yang jahat, bisikan dari iblis, dan menumpulkan hati nuraninya dan menutup telinganya dari kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita lebih mendengarkan tabiat manusia dan keinginan daging, jangan harap kita bisa melihat kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu menjadi kabur. Kita menumpulkan hati nurani kita yang sesungguhnya, yang seharusnya mendengarkan Roh Kudus dalam hidup kita, bekerja dan berbicara. Menumpulkan dan kita menajamkan pikiran-pikiran kita pada kedagingan, menumpulkan keinginan-keinginan Roh Kudus dan menajamkan keinginan-keinginan daging. Kuasa-kuasa iblis berbicara kepada kita. Kita menjadi tumpul, kita menjadi mati rasa terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kita melakukan hal itu dengan senang hati tiap hari dan terus menerus kita merasa senang dengan kegiatan yang menyakiti hati Tuhan. Padahal kita tidak tahu, setiap orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan, satu saat Tuhan akan menghukum dan memperlihatkan murkanya. Saudaraku, mari kita membuka hati kita untuk lebih mendengar
kuasa Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kita. Mari kita lebih menajamkan hati nurani kita kepada hal-hal yang bersifat iman kepada Tuhan Yesus Kristus, daripada kita membuka diri pada hal-hal yang bersifat keinginan daging. Saudara, mari kita melihat pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita melalui kita hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, mengerjakan keinginan-keinginan Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketelitian yang dengan benar-benar mengerjakan itu tanpa ada motivasi-motivasi lain selain hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudaraku kita lebih bertanggung jawab lagi kepada Tuhan. Kita lebih bertanggung jawab lagi terhadap iman percaya kita. Mari kita mengerjakan tanggung jawab kita ini yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab, beban, tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kita mengerjakan dengan kesungguhan hati, bertanggung jawab terhadap hidup iman percaya kita, hidup kudus, suci, menyenangkan hati Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita kembali, iman kita semakin kembali diteguhkan, ya, dicerahkan kembali, sehingga semakin hari kita boleh menunjukkan, menampakkan bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya yang berpadanan dengan Yesus Kristus. Dan orang akan dimenangkan melalui kehidupan kita yang berpadanan dengan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan dan boleh bekerja, firman Tuhan itu boleh bekerja dalam pikiran dan hati kita. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita berdoa untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami hari demi hari. Kiranya firman Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kami boleh membawa buah-buah yang baik untuk boleh dikerjakan dan boleh dinyatakan, ditunjukkan kepada banyak orang. Dan banyak orang boleh dimenangkan melalui kehidupan iman yang baik dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menguatkan dan memberkati setiap kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih, berkati setiap hamba-hambamu, berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Meskipun dalam masa pandemi ini kami percaya kuasa Tuhan akan dikerjakan, dinyatakan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat, pekerja-pekerja Tuhan yang sedang berada di rumah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini, ya, sekiranya firman Tuhan boleh terus menguatkan seluruh kehidupan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan iman kita. Iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang kuasanya tidak pernah terbatas. Dan saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Biarlah pujian ini menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, puaskan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah raya pada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Bapa, kami percaya Tuhan tidak akan mengurangi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dimanapun kami mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Juga firman Tuhan yang telah kami terima boleh menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati di dalam setiap kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, terlebih di pelayanan hamba-Mu. Engkau pakai luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersatu hati. Kami rindu berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersatu hati. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah segala kekuatan jahat, penghulu di udara, yang akan memecah belah bangsa ini Tuhan. Konflik yang terjadi saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saat ini, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam bangsa ini Bapa. Memberkati pemimpin bangsa kami dari aparat yang teratas hingga terbawah Bapa. Apapun yang menjadi rencana mereka Tuhan, keputusan yang mereka ambil ya Bapa, biarlah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan membawa damai, membawa sukacita untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini bersatu hati menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, dimanapun gereja Tuhan boleh ada, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa, khususnya untuk gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui pengembalaan di tempat ini, jemaat-jemaat yang ada boleh bertumbuh,
semakin hari semakin dewasa pengenalan akan Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi berkat. Berkati Tuhan, Bapak Gembala kami di tempat ini, biarlah Engkau memberkati di dalam setiap kesehatan hamba-Mu, pekerjaan rumah tangga, terlebih di dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu lebih lagi, sehingga melalui penggembalaan di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap program gereja yang ada dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya ya Bapa, sehingga kami percaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan di tempat ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan saat ini Bapa menerima berkat yang akan dia layani hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita angkat tangan kita. Kita akan menyudahi ibadah pada hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya keberhasilan dan keberuntungan daripada Tuhan bagi kita semua di dalam segala usaha aktivitas pekerjaan kita. Diberikan Tuhan hikmat bagi setiap kita untuk menimbang segala perkara dengan baik dan benar. Diberikan kepada kita oleh Tuhan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini. Diberikan Tuhan bagi kita keamanan dalam setiap perjalanan kita. Diberikan Tuhan bagi kita hikmat, diberikan Tuhan bagi kita kesehatan, diberikan Tuhan bagi kita kelimpahan dalam menjalani kehidupan ini. Mari angkat tangan kita saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, bawalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita, kekuatan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Serah-serah bagi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya.